Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutbi Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutbi Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi Salli wa salim daiman ala Ahmada Salli man ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada wa ala hadhihi niyatus salihah ila hadratin nabiyina nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Al-hadis. Para hadirin rahimahumullah, sebelum Al-Fakir berbicara apa yang mau Al-Fakir bicarakan, kita bersama di dalam acara berbagi tausiah, berbagi ilmu, pengalaman, wawasan, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita, dan sekaligus bersilaturahim. Ini Al-Fakir mau berbicara sedikit. Apa maksudnya, tujuannya Al-Fakir mengijazahkan secara publik seperti ini? Tujuan Al-Fakir adalah satu. Seandainya aurad kalimat zikir yang Al-Fakir publikkan seperti ini, ada izin Allah subhanahu wa ta'ala, banyak yang mengambil, yang menerima ijazahan ini, terus pada mengamalkan, itu kan zikir. Sedangkan zikir itu adalah perintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdiri, berbaring, duduk, apapun
perihal kita, dipersilahkan, dianjurkan kita untuk selalu ingat kepada Allah, yaitu zikrullah. Itu kan pahala. Man dalla ala khairin kafa'ilihi wa man dalla ala syarrin kafa'ilihi. Jadi Al-Fakir kan menunjukkan, memberi aurat, nanti diamalkan. Jadi sedangkan kata Nabi, kalau orang yang menunjukkan, yang memberi arahan untuk sesuatu kebaikan, kafa'ilihi, mendapat pahala. Jadi itulah yang diharapkan Al-Fakir. Banyak yang menerima ijazah, diamalkan, jadi Al-Fakir kabulateran kalau istilah bahasa Sunda. Jadi kita mendapat jatah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu. Satu. Dan kedua, banyak yang datang ke Al-Fakir dari jauh. Ada yang dari Sumatera, ya, misalkan dari Medan, dari Jambi, dari Padang, dari Riau. Itu kan luar pulau. Apalagi di daerah Pulau Jawa, misalkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Jawa Barat, itu kan kalau datang ke rumah Al-Fakir, ini untuk ongkos saja berapa, gitu kan? Satu. Dan tenaga juga tersita. Toh kenapa tidak dipublikkan seperti video ini? Seandainya misalkan ada yang perlu dipertanyakan, yang kurang jelas, ada nomor telepon Al-Fakir di deskripsi. Bisa dibuka, bisa langsung menghubungi Al-Fakir. Mungkin pertama WA dulu, setelah WA, kalau Al-Fakir tidak sibuk misalkan, bisa Al-Fakir persilahkan untuk bertelepon. Jadi Al-Fakir berpikir ini adalah suatu solusi, suatu jalan Al-Fakir untuk meringankan. Dari yang jauh-jauh tidak usah datang ke rumah Al-Fakir. Udah cukup buka saja di Asda Miluha Channel. Sudah di situ Al-Fakir memang suatu channel yang diperuntukkan untuk tausiah, berbagi segala yang kita miliki, amanat dari Allah. Siapapun, bukan Al-Fakir saja. Di antara jemaah kita yang mau berbagi, silahkan. Di antara kita, karena Allah memberikan ilmu kepada kita tidak sempurna. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak, Allah tidak memberi kesempurnaan ilmu kepada seseorang, tetap setiap orang diberi ilmu, setiap orang diberi ilmu. Makanya 1000, sejuta, 1 triliun atau lebih daripada itu yang bicara, yang ngomong, yang berpidato, yang ceramah tidak akan sama. Karena Allah memberikan itu ya porsi-porsi masing-masing. Makanya tidak layak, tidak pantas kita untuk bertakabur. Karena pada hakikatnya kita semua ini bodoh. Yang pintar adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini, itulah tujuan Al-Fakir membuat video ini adalah untuk meringankan kepada semua saudara-saudara Al-Fakir yang membutuhkan pencerahan, terutama pengijazahan ilmu tentang aurat, karena ilmu ini adalah memang sangat perlu yang mengijazahkan. Sedangkan untuk kita mencari ke siapa kita ijazah kan tidak mudah. Tidak mudah karena para ulama al-alim al-alama kebanyakan dia sembunyi. Jadi tidak mau dia dikenal, tidak mau dia masyhur. Jadi sembunyi. Jadi kita susah untuk mencari para guru al-alim al-alama. Jadi terpaksa Al-Fakir yang bodoh ini, Al-Fakir yang serba lemah ini, Al-Fakir memaksakan, mengusahakan semoga dengan sababiyah Al-Fakir hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya seluruh umat manusia yang membutuhkan pencerahan, yang tidak tahu kemana untuk bertanya, ya mudah-mudahan Al-Fakir menjadi solusi, dijadikan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Di sini Al-Fakir membacakan satu hadis tadi yang sudah Al-Fakir bicarakan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata atau bersabda, ijhad fid dunya yuhibbukallah. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, ingin disayangi Allah, ya kita harus juhud. Juhud itu dalam arti kita tidak mengaitkan jabatan, harta, wibawa, kekayaan, kekuasaan, tidak dikaitkan di dalam hati. Ya maksudnya di dalam hati maksudnya gini. Kalau kita mau sholat aja ingat aja ke mobil. Jadi harta itu mengisi hati. Jadi kalau juhud itu hilang itu perasaan itu. Kalau walaupun kita punya mobil 1.000, 100 atau berapapun jumlah mobil atau rumah gedung atau misalkan ya gedung-gedung kita di tiap-tiap daerah ada, tapi di dalam hati tidak tersimpan di dalam hati, dalam arti tidak mengganggu ibadah kita. Kalau kita sholat ya sholat aja khusyuk kepada Allah gitu. Jadi jangan sampai ini kita cuman punya sepeda motor butut acan, tapi kita sholat juga ingat saja motor terus, itu namanya hubbu dunia. Jadi yang dikatakan hubbu dunia itu adalah cinta dunia, sehingga dunia itu disimpan di dalam hati. Itu namanya hubbu dunia, nggak boleh. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, disayangi Allah, kita harus juhud. Harus juhud terhadap dunia. Maka Allah mencintai kita. Terus wajhad fima fi aidinas yuhibbukan nas. Terus yang kedua kita harus zuhud atau tidak mengharap-harap, mengangan-angan kepada apa yang ada di diri orang. Wah, kita misalkan nih punya teman atau punya murid atau punya kenalan atau misalkan punya bos lah misalkan. Terus kita utama gitu kan, ingin kepada kepunyaannya gitu. Ah, semoga ya itu dia mobilnya banyak, semoga dikasih saya satu. Atau dia misalkan motornya banyak, semoga dikasihkan ke saya satu. Atau dia misalkan sawahnya banyak, semoga dia memberi beras kepada saya yang banyak. Sehingga di dalam hati kita itu, kita benar-benar menginginkan itu. Gitu. Tuh, jadi kita tomak terhadap kepunyaan orang. Tuh, jangan. Jadi kalau kita tidak seperti itu, ya kita pasti akan dicintai manusia. Jadi syaratnya untuk kita dicintai manusia, kita jangan tomak kepada apa yang ada di dia. Ya itu saja. Jadi kita ngaji ya tidak usah banyak-banyak ya, satu hadis aja atau satu ayat Al-Quran aja. Yang penting kita diaplikasikan, diamalkan, dikerjakan, dilakukan. Untuk apa kita? Ilmu banyak, pengalaman banyak, belajar ke sana ke sini, ke sana kemari, ngidul, ngetan, ngaler, tapi tidak dilakukan untuk apa? Itu hanyalah akan menjadi siksa nanti kita jaga di yaumil qiyamah, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan menjadi orang yang rugi. Nauzubillahi min dzalik. Al-Fakir ke acara inti, yaitu mengijazahkan satu wirid atau satu ilmu, yaitu adalah ilmu ini kalau kita kerjakan, kita tebus, kita beli dengan prosedur di area Al-Hikmah, maka kita akan ditakuti para dukun santet. Akan ditakuti para dukun santet. Jadi yang punya ilmu santet itu melihat kita itu takut. Bahkan seandainya ada dukun santet di kampung kita akan kabur. Nggak betah ada kita. Silahkan catat nih, Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengarkan suara Al-Fakir ini. Silahkan catat. Al-Fakir ijazahkan ridha lillahi ta'ala.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Syekh Abil Abbas Alibuni. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Sayyidi Bakri Syato. Wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin. Wa ila hadrati Syekh Muhammad Musin. Wa ila hadrati Syekh Ahmad Rifai. Wa ila hadrati Syekh Ulil Bangkalan Madura. Wa ila hadrati Syekh Ibnul Arabi. Wa ila hadrati Syekh Fahrur Raji. Wa ila hadrati Syekhi wa Ustadhi Syekh Syarrun Naja Serang Banten. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Syekhi Ustadhi Sayyid Asdamiluh Afghanistan. Wa khususan hadrati Syekhi Ustadhi Man Ajajani Hadza. Wa khususan hadrati Abi wa Umi. Al-Fatihah. Setiap Al-Fatihah kita baca surat Al-Fatihah, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Terus apa yang diwiridkan? Yang diwiridkan itu adalah Asmaul Husna yang berbunyi Ya Jabbaru Ya Qahharu. Ya Jabbaru Ya Qahharu. Ya Dzal Syadid. Ya Dzal Syadid. Berapa? 11.000, puasanya 9 hari. Setelah kita dibacakan atau dipuasain 11 hari itu dan diwiridkan seperti tadi bilangannya seperti itu, setelah beres kita cukup dibaca setiap malam 777 kali. Insya Allah, kalau ini kita dawamkan, kita rutinkan, kita puasain, maka semua para dukun teluh, para dukun santet, para dukun tenung, para dukun guna-guna akan hilang sirna dari kampung kita, karena dia tidak betah panas terasanya oleh mereka. Silahkan amalkan, silahkan puasain, Al-Fakir dijazahkan. Lillahi ta'ala. Tafadhol. Sekian demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.